Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selma Raliza dengan NIM 06621182530005 dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia kelas Indralaya. Di sini saya akan membuat video mengenai dampak bahasa daerah dan bahasa asing bagi bahasa Indonesia pada zaman sekarang. Nah, tujuan saya membuat video ini ingin menyelesaikan tugas UTS dengan mata kuliah Bahasa Indonesia dengan dosen pengampu Ibu Tari Rahmasiwi. Sebelumnya, kalian pasti tahu apa sih fungsi bahasa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari ataupun kehidupan kita selama ini? Nah, jadi fungsi bahasa Indonesia ini adalah sebagai bahasa pemersatu yang dipakai oleh masyarakat di seluruh Indonesia untuk mereka berkomunikasi dalam kehidupan sehari-harinya, baik itu di bidang pendidikan, di bidang pekerjaan, maupun interaksi sosial mereka. Namun, dalam suatu perkembangannya zaman ataupun zaman ini semakin canggih, bahasa Indonesia ini tidak bisa lepas dari pengaruh seperti bahasa daerah maupun bahasa asing lainnya. Nah, yang menjadi salah satu pengaruh bahasa Indonesia ini adalah banyaknya orang yang sering menggabung-gabungkan bahasa daerah ataupun bahasa asing ini dengan bahasa Indonesia dalam berkomunikasi sehari-hari dalam kehidupan mereka sehari-hari. Seperti menggunakan bahasa Kitok, yaitu Uwong, ataupun yang lainnya. Nah, bahasa bahasa ini nih diucapkan dalam pembicaraan seperti berkomunikasi dalam sehari-hari. Inilah yang menunjukkan bahwa bahasa daerah turut memperkaya kosakata dan variasi dalam komunikasi masyarakat sehari-hari. Namun, jika penggunaan bahasa daerah juga terlalu mendominasi atau terlalu mendalam, hal itu juga dapat mempengaruhi struktur ataupun aturan bahasa Indonesia yang harusnya diterapkan sesuai kaidah ataupun sesuai kalimat yang benar. Nah, jadi oleh karena itulah dalam situasi yang formal seperti lagi presentasi ataupun di ruangan kelas atau kepentingan dalam berkomunikasi di tempat-tempat yang terpenting ataupun tempat formal, itu tuh harus menggunakan bahasa Indonesia yang sesuai dengan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia ataupun yang disingkat dengan PUBBI. Selain bahasa daerah juga, bahasa asing juga memberikan dampak yang cukup besar terhadap perkembangan bahasa Indonesia pada zaman sekarang. Di zaman globalisasi, kemajuan teknologi juga menjadi salah satu pengaruh terbesar pada zaman sekarang, khususnya yaitu khususnya seperti bahasa asing yaitu bahasa Inggris yang muncul dalam kehidupan sehari-hari, seperti kata-kata download, meeting, download, atau online. Itulah yang sering, perkataan itu yang sering digunakan karena dianggap lebih praktis ataupun telah menjadi istilah umum di dunia digital pada zaman sekarang, terutama pada bidang pendidikan. Contohnya dalam pengalaman akademis saya sendiri, contohnya ketika ingin menyelesaikan suatu tugas atau ingin mencari suatu informasi di internet, banyak sumber yang disampaikan dalam bahasa Inggris. Itulah yang akan menjadikan semua orang tuh harus menerjemahkan dulu menggunakan Google Translate ataupun menggunakan aplikasi lainnya. Nah, hal ini juga membuat kami itu sering menggunakan atau memahami istilah-istilah yang asing selama proses pembelajaran. Nah, di satu sisi juga ini menjadi perkembangan ilmu pengetahuan tingkat global. Namun, penggunaan yang berlebihan juga bisa menyebabkan bahasa Indonesia ini digunakan secara tidak tepat. Nah, jadi oleh karena itu sangat penting untuk terus menjaga penggunaan bahasa Indonesia dengan baik dan benar tanpa harus menolak ataupun pengaruh dari bahasa asing lainnya. Itulah yang akan itulah yang akan bisa memperkaya bahasa Indonesia asalkan kita sebagai
bangsa Indonesia itu bisa menggunakannya sesuai dengan konteks ataupun tetap memperhatikan kaidah bahasa Indonesia itu sendiri. Nah, kita sebagai generasi muda ataupun generasi Gen Z lainnya, kita harus bertanggung jawab untuk menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Jangan sampai kita sendiri yang membawa dampak buruk ataupun dampak negatif untuk bahasa Indonesia kita sendiri dengan menggunakan bahasa daerah ataupun bahasa-bahasa asing lainnya. Terutama dalam berkomunikasi ataupun presentasi ketika dalam kelas kita harusnya menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar, jangan menggunakan bahasa daerah ataupun bahasa-bahasa asing lainnya. Inilah yang akan membuat bahasa kita itu menjadi kuat ataupun berkembang tanpa kehilangan identitas sebagai bahasa nasional karena pengaruh ataupun dampak dari bahasa daerah ataupun bahasa asing tadi. Jadi, mungkin demikianlah penjelasan mengenai dampak bahasa asing ataupun bahasa daerah dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.